Arahkanlah hatimu dan pikiranmu dalam mendatang. Kita datang kepada Tuhan dan kita menyembah Dia. Kita memuliakan Dia. Kita mengagungkan Dia. Sebab Dialah Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Elohim orang-orang yang hidup. Bukanlah Elohim orang-orang yang mati. Elohim yang berkuasa, yang berdaulat, yang memerintah di atas langit dan bumi, yang punya kebenaran dan kekuasaannya, yang berdaulat atas manusia, yang memberi hikmat dan pengetahuan, yang memberi akal budi bagi manusia. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih. Di hari ini kami hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hati kami ya Tuhan, sehingga kebenaran di hari ini menjadi berkat bagi kami di hari ini dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dimana sudah mengikuti China, Blitar, kasih cendrawasih. Terima kasih. Kebenaran firman Tuhan yang saya bawa di hari ini dengan topik hanya Tuhan saja yang patut dipuji, hanya Tuhan saja yang patut dimuliakan, dan hanya Tuhan saja yang patut ditinggikan. Saya persilakan dulu. Kita buka bersama-sama di dalam kitab Keluaran. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-15. Bersama saya, hamba Tuhan Cornelius Kulim, akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk kita di hari ini. Dalam program Berita Hati Kasuari, jika Bapak Ibu sudah dapat, saya akan membacakannya. Keluaran 3 ayat yang ke-15. Selanjutnya berfirmanlah Elohim Abraham, Ishak dan Yakub kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Elohim nenek moyangmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun temurun. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian diberkati Tuhan. Biar saya mengucap syukur karena kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga kita bisa hadir di hari ini. Karena Tuhan itu saja yang patut kita puji, dan kita patut dimuliakan, dan kita patut ditinggikan. Karena apa? Karena Dia yang menjadikan langit dan bumi, karena Dia yang menciptakan semua yang ada di laut, yang ada di darat, dan menciptakan kami umat manusia sebagai ciptaan yang mulia. Karena Dia kudus, maka Dia ciptakan kami umat yang kudus. Haleluya. Terima kasih. Pembacaan berikut dalam Daniel 4 ayat yang ke-34 dan 37. Demikianlah firman Tuhan, Daniel pasal 4 ayat yang ke-34 dan 37. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi setelah lewat waktu itu, waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menegakkan ke langit
dan akan bunyiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi, yang membesarkan dan memuliakan, yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal dan kerajaannya turun temurun. Amin. Haleluya. Amin. Yang ke-37, jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja surga, Amin. yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku curang. Haleluya. Haleluya. Sebab di dalam dunia ini tidak ada manusia yang berkuasa. Kalau kita memikir kita punya kekuasaan atau kita mengenalkan kekuatan kita, nanti Tuhan akan merendahkan kita. Kita lihat bacaan kita di hari ini Daniel pasal yang keempat ayat yang ke-37. Dia dengan Raja Nebukadnezar penguasa kerajaan. Waktu itu tidak ada kerajaan lagi. Tidak ada kerajaan di bumi, hanya satu kerajaan, yaitu kerajaan manusia yang di bumi, yang diberikan, yang memerintah pada saat itu adalah Raja Nebukadnezar. Dia membanggakan kekuasaannya. Dia membanggakan bahwa tidak ada yang sama seperti dia. Ternyata ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Elohim. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berdekati Tuhan, Yesus berkata bahwa barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Karena apa? Karena Yesus, dia mengasihi kita. Dia merendahkan diri. Kalau dia tidak merendahkan diri, kita yang berbuat selamat di mana? Haleluya. Karena dia itu adalah dia hadir di dunia ini karena keputusan dia oleh Bapa Elohim yang menetapkan dia untuk datang ke dunia, sehingga rencana Bapaknya itu digenapi di dalam dia. Sehingga Musa bilang begini, Tuhan, tunjukkanlah wajahmu kepadaku, supaya aku beritahu kepada bangsa Israel ini bahwa Engkau ada. Tetapi Yesus berkata, Musa berkata, Elohim berkata, tidak ada seorang pun yang dapat memandang wajahku. Kalau siapapun orang manusia yang bisa dapat memandangku, dia akan terbakar hangus jadi debu, karena dia berlaku kudus. Haleluya. Karena Yesus itu, dia adalah anak domba yang hidup, bukan yang mati, yang dipersembahkan kepada manusia dan sebagai binatang lagi. Dia adalah domba yang hidup, yang menyerahkan tubuhnya, darahnya untuk menghapus dan membayar segala dosa kita, sehingga kita menerima anugerah keselamatan abadi. Yesus luar biasa. Roh Kudus itu ajaib. Yang berikut kita buka dalam Daniel 3. Daniel pasal 3 ayat yang ke-17 dan 18. Dengan berikut perapian yang menyala-nyala, ayat yang ke-17 ini berbicara mengenai Sadrak, Mesak dan Abednego. Pengakuan iman mereka kepada Elohim yang mereka sembah, Elohim yang kudus. Mengapa saya katakan kudus? Karena dia sendiri memperkenalkan dirinya. Dia bilang bahwa akulah
Elohim Abraham, Ishak dan Yakub, Elohim orang-orang yang hidup. Mari kita buktikan kalau dia bukan orang hidup atau dia orang mati. Itu terdapat di dalam Lukas 20 ayat yang ke-38. Maaf, di dalam kitab Matius pasal 22 ayat yang ke-32. Sebab Elohim Abraham, Yeshua HaMashiach, dia akan memperkenalkan dirinya bahwa dia itu bukan orang yang mati, dia itu orang yang hidup. Mari kita buktikan kalau dia itu orang hidup. Sudah, saya akan membacakannya. Akulah, Matius pasal 22 ayat 32. Akulah Elohim Abraham, Elohim Ishak dan Elohim Yakub. Ia bukan Elohim orang mati, melainkan Elohim orang hidup. Dia tuh orang hidup. Kalau dia orang mati berarti saya dan Bapak Ibu di hari ini sudah menyaksikan. Saya dan kami di hari ini akan diberkati, akan hidup karena Elohim kita, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, dia hidup dari selama-lamanya sampai selama. Jelas? Kenapa dia hidup? Ia bukan Elohim orang mati, melainkan Elohim orang hidup. Sebab di hadapan dia semua orang hidup. Jadi waktu Elia mati, Elia tidak mati. Elia tidak di surga. Musa yang mati. Waktu Yesus berdoa, dia berdoa begini, siapa yang datang kepada dia sebelum dia menghadapi kehidupan terakhir untuk dia menyerah untuk menebus segala dosa Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya. Ketika itu Musa dan Elia datang, Elia bilang, engkau harus mengenali maksud Elohim. Musa bilang, engkau harus mati di Yerusalem. Karena kita itu, dia akan hidup bersama-sama dengan orang yang hidup. Jadi dia bukan orang mati, melainkan orang-orang hidup. Di hadapan dia semua orang hidup. Jadi iman itu dari pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kau mau hidup, kau dengar firman supaya kau hidup. Begitu. Karena firman itu adalah kekuatan yang terakhir, tidak ada kekuatan lagi di bumi ini. Kekuatan di bumi hanya sesaat, Pak. Tauken artinya final, terakhir. Karena Elohim itu, karena yang datang kepada adalah Musa dan Elia. Karena orang-orang yang hidup bersama-sama dengan mereka yang duduk bersama-sama untuk mengambil, menguasai dalam kerajaan Elohim. Amin. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Jadi kalau kita mau hidup bersama-sama dengan orang-orang yang hidup, marilah kita bangun prinsip kita hidup dengan firman. Marilah bangun hidup kita dengan kebenaran. Mari bangun hidup kita dengan roh. Karena tidak ada sesuatu yang berharga di dunia ini. Karena firman itulah yang menghidupkan, janji Tuhan yang menghidupkan kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ini
iman orang-orang yang luar biasa. Karena firman tadi kan, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau kau dengar firman itu kau hidup. Kau hidup di dunia ini tapi hidup dan akan datang. Maka Yesus bilang, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang terakhir. Sudah tidak ada siapa lagi yang terakhir. Yang Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang terakhir bahwa kita buka bersama-sama dalam kitab 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja pasal 18. Satu Raja-Raja pasal 18 ayat yang ke-36. 36 dan 37. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petak, tampilan Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Elohim Abraham, Ishak dan Yakub, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Elohim di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. 37. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Ya Tuhan, Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat. Jadi begini, hanya Tuhan satu yang layak dipuji, yang layak disembah, yang layak dimuliakan, karena Dia kudus. Karena Dia berkuasa atas langit dan bumi. Makanya dengan kekuasaannya, dengan kehendaknya, dengan keperkasaannya, sehingga laut berau menjadi tenggelam. Itu kuasa Tuhan. Sehingga Elia langsung mengaku dia punya iman, pengakuan iman yang begitu dahsyat. Dia bilang, Elohim Abraham, Ishak dan Yakub, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa pada hari ini biar diketahui orang bahwa Engkaulah Elohim di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita bawa diri kita kuduskan diri kita di hadapan Tuhan, baru kita akan melihat mujizat yang Tuhan siapkan untuk kita. Makanya Tuhan Ishak Samuel ini rasul Papua dan rasul orang-orang Papua yang percaya kepada Tuhan. Nubuatan itu Antu Mary dia bilang bahwa siapa yang bekerja di jurang sekarang ini dia akan melihat tanah heran, tanah kesatu, tanah heran yang lain. Marilah kita jaga kekudusan kita, karena Dialah pencipta langit dan bumi. Dialah Alfa dan Omega, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus dari orang Israel, berasal dari suku Yehuda. Dia yang memegang kerajaan, Dia yang memerintah di atas bangsa-bangsa di dunia. Sehingga Yesus, Raja pertama yang bernama Aman, pengakuan Dia bahwa di seluruh dunia tidak ada Elohim Abraham, Ishak dan Yakub kecuali di Israel. Kenapa di Israel? Karena Israel dipilih
sehingga penebusan yang bernama Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, mati di Golgota, menyerahkan tubuhnya, menyerahkan darahnya untuk menebuskan kita, dan iman kepercayaan kita untuk masuk dalam kerajaan yang kekal, yaitu kerajaan segala abad dan zaman. Sehingga ini ciptakan lagu di rohani, saya suka berbayang bangsa dunia bersorak tepuk tangan upah Tuhanku dengan nyanyian puji-pujian. Kekuasaannya itu menarik kemana? Jadi kalau ini kesaksian hidup saya kemarin, saya cerita sedikit sampai saya yang hendak kalau hamba Tuhan, Bapak Pendeta, yang kasih saya sebut namanya Bapak Sulaiman Rifmu. Saya bilang, Bapak, hari ini saya tidak jadi pimpin ibadah karena saya sakit. Yesus baik, haleluya. Saya ketika saya terputus, saya kembali ke dalam kamar. Saya bilang, Tuhan, besok saya mau melayani proses keadaan begini kan. Saya percaya Engkau karena firman-Mu bilang, sebab kepada Allah telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Berarti segala ilmu, sihir, penyakit, setan sampai apapun tidak berkuasa. Karena Dia itu adalah Alfa dan Omega, yang bernama Firman. Sehingga saya tiba-tiba kalau saya bilang, saya sempat bilang sama istri saya, Ibu, dan saya cuma lari, Bapak Pendeta bilang saya yang melayani. Iya, saya telepon Bapak. Nah, sempat Bapak sampaikan satu ayat firman di Mazmur 41. Hari itu saya bilang, Tuhan, layakkanlah aku, sebab aku orang berdosa. Aku mau menceritakan tentang perbuatan-perbuatan. Aku mau menceritakan tentang kebesaran Allah. Aku mau menceritakan tentang segala keperkasaan kepada semua orang. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan di hari ini, bahwa tidak ada jalan lain, tidak ada keputusan yang lain. Keputusan yang terakhir itu dialah bahwa lagi ini kita masuk dalam keputusan bahwa kemuliaan itu akan menjadi bagian kita. Sehingga Yesus berkata kepada akulah jalan dan kebenaran dan hidup yang kekal. Jadi begitu, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan di hari ini. Terima kasih karena Elia, dia akan membuktikan bahwa kuasa Tuhan Elohim yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu bukan Elohim orang-orang yang mati, tapi Elohim orang-orang yang hidup. Sehingga Injil Matius menyampaikan bahwa dialah bukan orang-orang yang Elohim Abraham, Ishak dan Yakub itu bukan Elohim orang mati, melainkan orang-orang yang hidup. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan bahwa Tuhan itu baik, kasih setianya buat kita
semua, buat saudara-saudara sekalian di hari ini yang diberkati Tuhan, bahwa hanya Tuhan saja yang patut kita puji, hanya Tuhan saja yang patut kita sembah, dan hanya Tuhan saja yang patut kita muliakan. Haleluya. Supaya marilah kita mau bangun diri kita di dalam kebenaran, bangun diri kita di dalam Roh Kudus. Carilah Tuhan selama Dia bertemu, berseru kepadanya selagi Dia dekat. Hanya Dia saja yang patut dipuji, hanya Dia saja yang patut dimuliakan, hanya Dia saja yang patut ditinggikan. Kau layak ditinggikan. Kita akan puji ini. Kau layak ditinggikan. Karena Dia yang layak dipuji, karena Dia yang layak disembah, karena Dia yang layak ditinggikan. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang berkati Tuhan, bahwa kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sehingga otoritas, kuasa, dan kehendak Bapa di surga akan menjadi bagian kita. Elohim bilang kepada Joshua pasal 3, Elohim bilang bahwa Joshua, sampaikanlah buat bangsa itu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab 3 hari lagi aku akan melakukan kehendak. Joshua melakukan itu sehingga kehendak Bapa di surga. Musa dan Elia datang kepada dia, engkau harus pergi dan engkau harus mendengar maksud Allah, engkau harus pergi di Yerusalem, dan pada hari yang ketiga kekudusan itu akan bangkit. Dia sebab dia itu bukan orang-orang yang mati, dia itu orang-orang hidup. Puji nama Tuhan. Terima kasih kebenaran Tuhan di hari ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya ingin sekali lagi mengingatkan kepada kita semua, teguhkanlah hati kita. Marilah kita jaga kekudusan di hadapan Tuhan. Bangunlah diri kita dan prinsip kita di dalam firman. Bangunlah diri kita dan prinsip iman kita di dalam Roh Kudus, sebab itulah jawaban yang pasti. Demikianlah pembacaan firman
Tuhan di hari ini yang saya sampaikan kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian dan juga pemirsa pelita hati dimanapun saja berada di hari ini, kiranya memberkati kita. Demikianlah kebenaran Tuhan di hari ini. Siapa? Mari kita masuk ke dalam. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak dimuliakan, Engkau yang layak diagukan, Engkau yang layak dimasukkan, Engkau yang layak diagunkan. Kepada Engkau telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Atas kehendak-Mu dan perintah firman, langit dan bumi akan dijadikan. Dengan perintah firman-Mu dan kuasa dan kehendak-Mu, burung-burung di udara, binatang-binatang yang ada di darat dan yang ada di laut diciptakan dan dibentuk dan dijadikan. Atas kehendak-Mu dan firman-Mu dan kuasa-Mu, sehingga terbentuklah kami manusia dengan ciptaan yang mulia. Tiada yang sama seperti Engkau. Sebab segala lutut akan bertekuk lutut dan segala lidah akan mengaku bahwa Yesua HaMasiah, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang kekal dan abadi. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Engkaulah Alfa dan Omega. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman Tuhan di hari ini. Memberkati semua kami di hari ini, semua yang mengikuti China Pelita Kasih Cendrawasih di hari ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dengan otoritas kuasa Roh Kudus-Mu, dengan otoritas kuasa-Mu, dengan otoritas kehendak-Mu, dengan otoritas kedaulatan-Mu, dengan otoritas keperkasaan yang berdaulat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih yang memberkati kita di hari ini. Terpuji-pujilah nama-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpuji-pujilah nama-Mu dari selama-lamanya sampai